Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdu yawafini hamdu kafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita bisa melaksanakan UTS meskipun hanya melalui online saja, namun tidak mematahkan semangat kita untuk terus dalam belajar untuk mendapatkan ilmu dunia dan akhirat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen Dr. Dian Patri SEMA dan M. Imam Taufik SEME selaku dosen yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan UTS pada kesempatan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan Mas Alexander, NIM 1201 6131, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Saya akan membacakan PowerPoint. Dalam materi ini adalah makalah permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Langsung saja kepada bab pembahasan, yaitu apa permintaan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta suatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang diinginkan dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tidak terbatas. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan adalah mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Biasanya, tinggi permintaan akan mempengaruhi harga. Sebaliknya, rendahnya permintaan juga akan mempengaruhi harga semakin rendahnya. Secara hukum permintaan adalah akto yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat aktor antara tingkat harga dan dengan jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun, dan jika harga rendah pun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Hukum permintaan tidak bersifat mutlak, namun memiliki sifat mutlak dalam kondisi ceteris paribus atau faktor-faktor lain yang dianggap tetap. Selanjutnya adalah A. Faktor-faktor mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah ketersediaan dan perubahan harga dan barang jenis, barang pengganti dan pelengkap. Selanjutnya jumlah pendapatan masyarakat. Selanjutnya ialah selera konsumen. Selanjutnya intensitas kebutuhan konsumen. Selanjutnya perkiraan harga pada masa depan. Selanjutnya jumlah penduduk. Bagian B. Jenis-jenis permintaan. Permintaan berdasarkan daya beli konsumen. Yang pertama adalah permintaan efektif. Permintaan efektif yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Selanjutnya adalah permintaan potensial. Permintaan potensial yang disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi. Yang terakhir adalah permintaan absolut. Permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Selanjutnya adalah penawaran. Penawaran adalah kualitas barang dan jasa yang terjadi dan dapat terjadi ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Pergantian ini berlaku dengan menganggap hal-hal yang selain itu harga tetap konsumen atau ceteris paribus. Suatu penawaran tidak mempersoalkan jauh dekatnya produsen, tetapi mempersoalkan kualitas barang yang ditawarkan berkaitan dengan variabel harga. Mengutip dari model distribution of goods and service oleh Nios, penawaran diartikan suatu barang atau jasa yang memiliki jumlah komoditas yang ditawarkan oleh penjual untuk dijual dengan harga yang waktu tertentu. Penawaran meliputi 3 hal-hal yang berkaitan. Selanjutnya adalah C. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil atau tidak. Kurva tersebut dapat diakulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar. Kondisi ini juga menjelaskan adanya keseimbangan antara harga produk yang diminta konsumen yang ditawarkan produsen. Jika keseimbangan dalam pasar telah tercapai, semua harga dalam cenderung stabil. Nah,
Kondisi itu pun dikenal dengan istilah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar harga dapat terjadi tergantung kekuatan permintaan dan serta penawaran yang terjadi dalam transaksi tersebut. Dengan kata lain, jika permintaan konsumen lebih kuat dibandingkan penawaran produsen, harga suatu produk akan meningkat. Sebaliknya, bila penawarannya lebih kuat daripada permintaan, harga barang pun akan menurun. Tentunya proses pengembangan pasar. Proses pengembangan pasar menyediakan produksi yang sesuai dengan permintaan pasarannya. Sudah menjadi salah satu strategi pemasaran utama bahwa kewajiban seorang penjual ialah menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan para konsumen. Namun, jika barang disediakan dalam jumlah terlalu banyak, di saat minat pembeli menurun atau sebaliknya muncullah ketidakseimbangan harga pasar. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Selanjutnya adalah bagian B, fungsi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika menjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Kurva tersebut dapat dilakukan dengan rumus keseimbangan dari pasar. Kondisi ini juga menjelaskan adanya kesamaan antara harga produk yang diminta konsumen yang ditawarkan produsen. Selanjutnya adalah bagian penutup kesimpulan. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar akan menerangkan tentang sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang. Sedangkan teori penawaran menerapkan juga sifat para penjual dalam menawarkan suatu barang yang akan dijualnya. Pengembangan permintaan oleh pembeli dan penawar oleh penjual akan menentukan harga keseimbangan pasar tersebut dan jumlah barang yang akan dibeli dan dijual. Asumsi yang harus dipegang teguh dalam pengembangan teori permintaan dan penawaran ini adalah bahwa pasar merupakan pasar persaingan sempurna, di mana terdapat banyak pembeli dan penjual di dalam pasar tersebut, dan tidak satu pun di antara mereka memiliki kapasitas untuk mempengaruhi harga barang dan jasa secara signifikan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harganya. Permintaan untuk berbagai komoditas oleh perseorangan biasanya disebut sebagai hasil dari proses maksimalisasi kepuasan. Dalam analisis permintaan dianggap bahwa permintaan suatu barang tertentu sangat dipengaruhi oleh tingkat harganya. Hukum permintaan adalah makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta. Dan demikian sebaliknya, makin rendahnya harga suatu barang maka makin banyak jumlah barang yang diminta. Kurva permintaan juga menjadi salah satu pertimbangan, ialah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan. Jumlah permintaan di pasar adalah total semua barang permintaan oleh semua pembeli pada berbagai tingkat harganya. Sekian dari presentasi PowerPoint saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun penyampaian yang kurang sempurna. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.